Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faiza Aska Anggita Ramadhani, absen 11 dari kelas 10G. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan maritim yang sangat kuat, yang pernah menguasai jalur perdagangan penting di Asia Tenggara dan menjadi pusat penyebaran agama Buddha. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah Kerajaan Sriwijaya, mulai dari latar belakang berdirinya, masa kejayaan hingga masa kemundurannya. Selain itu, saya juga akan membahas beberapa peninggalan bersejarah yang menjadi bukti kejayaan kerajaan ini. Oke, yang pertama itu ada latar belakang berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7, berdiri sebuah kerajaan Sriwijaya yang didirikan oleh Dapun Tahyang Sri Jayanasa di sekitar Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Keberadaan kerajaan ini diketahui dari penemuan prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Kota Kapur yang ditulis menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Melayu. Sriwijaya berkembang pesat karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional. Banyak perdagangan, banyak pedagang dan musafir dari Cina dan India hingga di wilayah Nusantara. Nama Sriwijaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sri yang berarti kemakmuran atau cahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Pusat pemerintahan Sriwijaya sempat berpindah-pindah dari Minangkabau ke Jambi dan berakhir menetap di Palembang. Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit, Sriwijaya ini didirikan sekitar tahun 682 Masehi, di mana Dapuntahyang memimpin perjalanan dengan membawa 20.000 tentara untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang strategis di jalur perdagangan. Dalam perkembangannya, Sriwijaya menjalin hubungan dengan kerajaan luar seperti Nalanda dan Kerajaan Kola. Secara aktif berdagang dengan Cina, penguasaan jalur perdagangan ini membuat Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat, makmur, dan berpengaruh di Asia Tenggara. Selanjutnya, kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kejayaan ini mencapai puncak pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, terutama saat masa pemerintahan Balaputra Dewa. Pada masa ini, Sriwijaya berhasil menguasai Selat Malaka, yaitu jalur utama perdagangan yang menghubungkan India dan Cina. Karena letaknya yang sangat strategis, banyak pedagang dari berbagai wilayah singgah untuk berdagang, sehingga aktivitas ekonomi berkembang pesat. Wilayah kekuasaan Sriwijaya sangat luas, meliputi Jawa Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, hingga wilayah Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Untuk menjaga wilayah yang sangat luas tersebut, serta melindungi jalur perdagangan, Sriwijaya membangun armada laut yang kuat dan terorganisir. Armada ini berperan penting dalam menjaga keamanan laut, sehingga para pedagang merasa aman dan nyaman saat berdagang di wilayah kekuasaan Sriwijaya. Selain itu juga, Sriwijaya juga tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menjalin hubungan baik dengan berbagai kerajaan dan pedagang Asia. Hal ini membuat Sriwijaya menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Berkat letaknya yang strategis, penguasaan jalur perdagangan, serta kekuatan armada lautnya, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar, kuat, makmur, dan memiliki pengaruh luas di kawasan Asia Tenggara pada masanya. Selanjutnya, Sriwijaya juga pernah mengalami kemunduran. Sriwijaya mengalami kemunduran secara bertahap sejak abad ke-11 dan benar-benar runtuh sekitar abad ke-13 Masehi, di mana
Keruntuhannya diawali dengan serangan dari kerajaan Kolamandala pada tahun 1007 dan 1023 yang melemahkan kekuatan Sriwijaya serta membuat banyak wilayah yang lepas. Selain itu, keruntuhannya juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, seperti persaingan dan serangan dari kerajaan Jawa, melemahnya ekonomi akibat kekurangnya aktivitas perdagangan, serta pendangkalan Sungai Musi yang menghambat jalur pelayaran. Masuknya pengaruh Islam juga memicu munculnya kerajaan-kerajaan baru yang melepaskan diri dari Sriwijaya. Akibat berbagai faktor tersebut, kekuatan militer dan ekonomi Sriwijaya semakin menurun hingga akhirnya runtuh. Yang terakhir yaitu ada prasasti-prasasti Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama yaitu ada Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan oleh M. Battenberg pada 29 November 1920 di Palembang. Diperkirakan dibuat pada tahun 683. Prasasti ini menceritakan awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Di dalamnya dikisahkan Dapun Dahyang melakukan perjalanan suci dari Minanga-Tambuan dengan membawa sekitar 1.500 pasukan yang terbagi menjadi 200 orang melalui jalur air dan 1.312 melalui jalur darat. Dari prasasti ini juga tidak diketahui bahwa Dapun Dahyang sudah memiliki kekuatan militer dan organisasi yang cukup teratur sebelum Sriwijaya berdiri. Prasasti ini juga dianggap sebagai tanda awal berdirinya Sriwijaya sekaligus perpindahan pusat kekuasaan. Yang kedua yaitu ada Prasasti Talang Tua. Prasasti ini ditemukan oleh Laus Kostan Westenaik pada 17 November 1920 di Palembang. Prasasti ini juga terdapat 14 baris tulisan pada Prasasti Talang Tua, lengkap dengan aksara Pallawa, berbahasa Melayu kuno, dan ditulis sekitar 606 Saka atau 684 Masehi. Prasasti ini menceritakan sebuah taman yang dinamakan Srikta atas perintah Dapun Tahyang Sri Jagayana atau Sri Jayanasa untuk memberikan kemakmuran pada rakyat. Dalam prasasti tersebut, terdapat doa dan harapan yang kental akan Buddha Mahayana, di mana saat itu aliran Buddha yang digunakan masa Sriwijaya yaitu aliran Mahayana, dan dibuktikan dengan penggunaan kata khas aliran Buddha Mahayana. Selanjutnya yaitu ada prasasti Kota Kapur. Prasasti ini ditemukan oleh Jacob van der Meulen pada Desember 1892 di Bangka dan bertanggal 686 Masehi. Prasasti ini berisi sumpah dan kutukan dari penguasa kerajaan Sriwijaya kepada siapapun yang melakukan pelanggaran, seperti memberontak, tidak setia kepada datu, mengganggu ketertiban, menggunakan racun atau ilmu jahat, hingga merusak prasasti. Isi sumpah ini mirip dengan prasasti lain seperti Telaga Batu, prasasti prasasti Pal Asem, prasasti Palas Pasemah, dan prasasti Karang Brahi. Keunikan prasasti ini terletak pada tulisan tanggal yang jelas, yaitu 28 Februari 686 Masehi, serta informasi tentang pengiriman pasukan Sriwijaya ke Bumi Jawa sebagai upaya memperluas kekuasaan. Yang keempat yaitu prasasti Ligor. Prasasti ini ditemukan di Ligor. Prasasti tersebut juga menjadi bukti hubungan persahabatan Sriwijaya dengan penguasa setempat. Dibuat sekitar tahun 775 Masehi, dan prasasti ini memiliki dua sisi, yaitu sisi A yang berisi tentang pembangunan bangunan suci Buddha sebagai tanda persahabatan. Sedangkan prasasti B menyebut raja dan dari Wangsa Sailendra yaitu Wisnu yang diduga berkaitan dengan Balaputra Dewa. Prasasti ini juga memiliki pengaruh Sriwijaya yang luas hingga luar Indonesia.
Dan yang terakhir yaitu ada Prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda ditemukan di Bihar pada tahun 1921. Prasasti ini berisi tentang permintaan Raja Balaputradewa dari Sriwijaya kepada Raja Devapaladeva dari Kerajaan Pala di India untuk membangun Vihara Buddha di Nalanda. Permintaan tersebut dikabulkan. Bahkan 5 desa di India dibebaskan dari pajak untuk mendukung kegiatan biara tersebut. Prasasti ini juga menjadi bukti yang kuat antara Sriwijaya dan India, serta menunjukkan perhatian besar Sriwijaya terhadap pendidikan dan agama Buddha. Eh, saya berikut prasasti yang dapat saya sebutkan dan masih ada banyak lagi. Lalu ini ada daftar pustakanya. Oke, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambahkan eh, ilmu. Terima kasih.